Halo. Gimana kabarnya nih? Pasti luar biasa semua ya. Udah pada bersiap, udah pakai baju yang rapi semuanya. Jangan lupa siapin hati, siapin Alkitabnya buat nanti kita belajar bareng ya. Oke. Oh iya, ini masih ada yang belum on cam. Yuk, yang belum on cam bisa on cam dulu. Rasa nangis. Yuk, yang bisa on cam boleh on ya, biar tambah rame. Yeay. Kayaknya kita mulai aja ya buat ya, minggu pagi ini. Jangan lupa pin 5M ya, jaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan. Kalau keluar, jangan lupa jaga jarak ya. Terus di rumah makan makanan yang bergizi. Jangan lupa makan sayur sama buah. Terus jangan lupa juga buat minum air putih. Oke? Terus kalau keluar juga jangan lupa pakai masker dan jauhi kerumunan. Jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita mau buka ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Kami persilahkan Kak Elisa untuk memimpin doanya. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Debbie, Kak Tika. Oke, selamat pagi adik-adik, kakak-kakak pendamping, dan kakak-kakak sekolah minggu nih. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita mau bawa dalam doa ya. Mari kita berdoa dengan sikap tenang, tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu hingga hari ini. Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami di pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu, jagai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah hari ini. Dan juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang berpelayanan pada hari ini. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, kasih karunia, dan kebenaran daripada-Mu saja. Inilah doa kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Debbie dan Kak Tika. Terima kasih Kak Elisa. Nah, kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan. Aku bahagia. Kepada Kak Eriko dan Kak Dian dipersilakan.
Oke, selanjutnya kita udah masuk ke sesi persembahan. Kita mau kumpulkan persembahan kita. Adik-adik jangan lupa untuk masukin persembahannya ke dalam kantong ya, ke dalam amplop ya. Nanti amplopnya diserahkan ke kakak pembimbing sekolah minggu masing-masing. Yang udah nyiapin persembahan ke dalam amplop, boleh ditunjukin ke kamera. Dea Jelina, Helia udah. Yang lain juga udah ya. Oke, untuk mengiring kita kumpulkan persembahan, kita pujikan Allah itu baik karena Allah selalu baik ke kehidupan kita. Silahkan Kak Riko dan Kak Dian. Terima kasih, Kak. Nah, adik-adik yang sudah memasukkan persembahan ke dalam amplop bisa ditunjukin dulu nih. Nah, setelah ini kita akan berdoa untuk persembahan Bapak kami, Kak Intan. Kepada Kak Intan dipersilahkan. Adik-adik, karena kita telah mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tuhan,
Inilah doa kami juga akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Intan. Selanjutnya kita udah masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih, itu firman. Nantinya akan disampaikan bahwa kan kita bakal belajar bareng sama Kak Gali. Nantinya kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi seluruh umatnya tanpa pandang siapapun itu. Nah, sebelum kita masuk ke firman, kita mau pujikan Roh Kudus yang manis.
Untuk selanjutnya, doa firman dan sesi firman langsung saja kita persilakan. Silakan, Kak. Oke. Ya, adik-adik, untuk menjadi anak Tuhan yang manis, mari kita lipat tangan kita siapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Pada minggu ini kami dapat berkumpul kembali di media Zoom ini untuk kami dapat bertemu teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dan saudara-saudari kami yang ada di GKJ Karangdowo. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda firman-Mu dan kami akan belajar lewat diri Yunus di dalam kehidupannya, di dalam setiap perutusannya dari Allah untuk menciptakan damai di Nineveh. Berikanlah kami, anak-anak-Mu yang manis ini, dapat juga menjadi berkat, dapat juga menjadi dampak seperti Yunus terhadap orang-orang di Nineveh. Tetapi jadikanlah kami anak-anak-Mu yang manis, yang berdampak untuk gereja kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu ini yang akan mewartakan sabda firman-Mu. Kau berkati, Kau beri kebijaksanaan di dalam hamba-Mu ini menyampaikan kabar sukacita-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Mampukan hamba-Mu ini ya Bapa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyiapkan hati kami akan menyiapkan pikiran kami akan menyiapkan telinga kami, untuk kami belajar, untuk mengatakan yang sebenarnya tentang Engkau. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Kau tuntun dan Kau bimbing kami anak-anak-Mu. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Ini bacaan firman-nya gimana? Di play, ada musiknya. Pagi, Pak Gori. Halo, selamat pagi. Monggo, Pak. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya.
agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya. Bacaan kita terambil dari kitab Yunus pasalnya yang keempat. Adik-adik tahu nggak tahu siapa Yunus? Yunus itu tokoh paling terkenal, tapi terkenalnya cuma di perut ikan. Ya, sampai ada lagunya. Siapa tahu Yunus? Nggak tahu nggak? Yang tahu nggak? Siapa tahu Yunus? Siapa? Yunus. Ada yang tahu nggak Yunus? Nih, Yunus adalah orang yang sebenarnya diutus Allah untuk pergi ke Niniwe. Orang yang diutus untuk mewartakan kabar sukacita mengenai diri Allah dan mempertobatkan orang-orang Niniwe karena apa yang mereka lakukan itu sudah menyalahi aturan atau tatanan kehidupan pada saat itu. Makanya Yunus diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe untuk menunjukkan kehidupan yang benar, kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Tapi sebenarnya Yunus itu tidak mau. Yunus itu malas. Malasnya karena Yunus tahu mengenai kota Niniwe itu. Kota Niniwe itu kalau di bahasa kita sekarang itu kota yang dablek, kota yang ngeyel, kota yang sangat bebal gitu kata. Di Alkitab kata bebal, ngeyel, dablek. Makanya itu Allah hendak mengirimkan tulah malapetaka. Allah hendak mengirimkan tulah malapetaka, tetapi tidak jadi. Karena akhirnya Yunus mau datang ke Niniwe dan mengatakan yang sebenarnya bukan bagian inti dari pewartaan Yunus terhadap orang-orang di sana. Tetapi malah cuma hanya sekedar mengingatkan bahwa Tuhan akan datang dan Tuhan akan memporandakan Niniwe. Akhirnya mereka bertobat secara tiba-tiba. Yang dulunya bebal, ngeyel, dablek, akhirnya mereka tahu bagaimana Allah itu, siapa Allah itu. Jadi harusnya Allah menimpakan malapetaka, memberikan hukuman kepada Niniwe, malah tidak jadi.
malah tidak jadi, dan tidak jadi itu yang membuat Yunus sangat marah di bacaan kita pada saat ini. Yunus marah, Yunus kesal sekali karena tahu bahwa Allah yang mengutusnya adalah Allah yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hal-hal yang baik yang tidak mungkin ia lakukan terhadap orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ia kasihi. Bahkan Yunus sekalipun ia marah, ia juga dikasihi oleh Allah. Ketika panas, dia cerita tadi ketika panas sekali, gitu, malah dikasih pohon jara. Tetapi pohon jara itu juga yang dihilangkan, dilenyapkan juga oleh Allah sendiri. Jadi Allah yang membangun, menumbuhkan pohon jara itu, tetapi Allah sendiri juga yang menghilangkannya. Kalau dimakan ulat, gitu. Tapi Yunus sangat marah. Yunus pengen mati saja. Ya Tuhan, aku pengen mati saja daripada aku harus seperti ini, menahan kemarahan itu. Dia menyesal, dia kesal sekali. Dia marah. Sia-sia begitu ya. Sia-sia udah menjadi pesuruh tapi tidak dipakai begitu. Tidak dipakai secara secara mendalam, secara tidak seperti orang-orang yang lainnya, para utusan-utusan Allah yang lain. Yunus ini spesial, tetapi juga sisi lainnya Yunus ini juga tidak mau. Yunus ini juga tahu bahwa ketika ia diutus ke Niniwe, ia tahu jemaatnya di situ seperti apa. Marah Yunus. Wajar nggak kalau marah? Kalau dari sisi kita juga, dari manusia juga, iya marah. Karena nggak jadi. Tahu gitu kan nggak usah. Gitu. Kalau maksudnya Yunus kan gitu. Tahu gitu kan nggak usah aku pergi ke Niniwe. Nggak usah aku mengatakan kabar sukacita. Nggak usah. Kalau akhirnya seperti ini. Kesal ini. Kehidupan kita saat ini, kita sebagai anak-anak, mungkin kita juga pernah begitu, disuruh mama kita atau papa kita, "Nduk Le, tulung tukono brambang seprapat, ngene budhe iki." Nduk, nggak mau. Kadang kita kesel, misalnya kita lagi main, asik main, apalagi asik lagi sepedaan, terus dipanggil ibu kita, mamah kita. Bu, aku tuh lagi main sepeda loh, kok kon beli salad atau kalau dikon beli brambang tau ngopo tau. Kalau ada kakaknya kan ada kakak. Kalau ada adiknya kan ada adik. Kenapa aku tahu? Mungkin ada maksud dari mama kita, kenapa kok menunjuk kita? Karena mungkin hanya kita yang tahu warungnya, mungkin hanya kita yang tahu harganya, mungkin hanya kita yang tahu apapun yang mungkin tidak mungkin dikasihkan ke adik atau kakak. Jadi kita sudah dipercaya, kita diberikan kepercayaan oleh ibu kita untuk membelikan sesuatu itu. Itu juga Yunus sudah diberikan mandat dari Allah untuk mereka, untuk bangsa, untuk Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia juga tidak mau. Ia lebih baik menghindar. Ia lebih baik pergi menjauh supaya tidak pergi ke Niniwe, karena dia tahu. Mungkin kita juga sama ngeyelnya, kita juga sama nakalnya, sama kayak Yunus ini. Tadi ketika diutus orang tua kita suruh pergi, dikongkon ini, dikongkon itu, kita mesti menolak, kita mesti marah. Apalagi kita lagi asik dengan mainan kita. Kita mungkin sampai memarahi ibu kita. Aku tuh nggak mau, Bu.
aku tuh nggak mau, aku tuh lagi sibuk main, sampai marah-marah. Mungkin di sini nggak ada ya, tapi itu juga Mas Gali juga pernah seperti itu, jadi jangan ditiru. Mas Gali dulu kecil ngeyel banget, lagi main terus disuruh ibu pergi beli sunlight, tapi Mas Gali nggak mau. Mas Gali marah karena Mas Gali lagi sibuk main, waktu seumuran adik-adik semua. Terus gimana Mas? Mas Gali terus menyesal. Mas Gali terus menyesal, terus Mas Gali minta maaf ke ibu. Bu, maaf ya, karena tadi Gali nggak mau disuruh beli sunlight. Soalnya Gali baru bikin ketapel. Bu Mas Gali ya nggak terus marah, nggak terus marah balik ke Mas Gali, tetapi malah ibu saya tuh meluk saya terus, ya nggak apa-apa, besok lagi jangan begitu, besok lagi kalau disuruh ibu ya ndang dibeli no, soalnya selak butuh, ibu selak isa-isa. Yunus juga merasakan apa yang kita mungkin saat itu kita rasakan. Perasaan yang bikin getol gitu, bikin marah, bikin gemes gitu. Tapi Allah mencintai Yunus, Allah juga mencintai Ninawi, karena Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh belas kasih kepada bangsa Ninawi. Dari semua kebebalannya, dari semua ngeyelnya, dari semua ndableknya, Allah selalu memberikan cinta kepada mereka. Nggak terus marah-marah. Nggak terus cuma kesel. Kenapa kok Yunus marah? Buktinya ketika Yunus marah, Allah tidak marah balik ke Yunus, tetapi malah memberikan Yunus kenyamanan, cinta, dan mengajarkan bahwa hidup itu harus penuh dengan ketulusan untuk membantu setiap orang yang ada di sekitar kita. Memberikan cinta. Pun Ninawi itu ngeyel, ndablek, bebal, tetapi Allah juga mencintai Ninawi. Yunus juga dicintai oleh Allah karena ia sudah mau mewartakan itu kepada Ninawi. Jadi selalu ada kesempatan di mana kita diberi kesempatan untuk menciptakan cinta untuk orang-orang di sekitar kita. Dari lewat ibu kita ketika menyuruh, itu ada sebuah kesempatan kita menunjukkan cinta kita kepada ibu. Menunjukkan cinta kita juga kepada orang-orang di rumah, karena sudah membantu ibu. Sudah membantu orang-orang sekitarnya, ya mungkin papa kita, atau kakak kita ketika kakak kita membutuhkan bantuan, atau siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan bantuan. Apalagi ketika itu berbicara langsung dengan kita diberikan kesempatan untuk kita menjadi cinta untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Lewat Yunus kita belajar, nggak cuma hanya marah, nggak cuma marah-marah doang, tetapi juga membutuhkan aksi nyata, aksi yang saling memberikan dampak yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi terus nggak cuma marah terus kesel, tapi harus menumbuhkan cinta. Layaknya Yunus, layaknya Allah di sini. Allah walaupun jadi marahi Yunus, tetapi dia memberikan cinta. Layaknya ibunya Mas Gali, yang ketika Mas Gali mengecewakan ibunya Mas Gali, malah Mas Gali dipeluk, Mas Gali dinasehati untuk menjadi anak yang lebih baik, anak yang manis, seperti yang Allah inginkan, seperti yang Tuhan inginkan untuk kita. Mari kita belajar, jangan terus
jangan marah aja. Kita ketika diberi kesempatan, kita jangan marah. Ketika kita diutus, kita disuruh ibu kita atau papa kita atau siapapun, jangan marah. Mungkin itu sebuah kesempatan untuk kita memberikan cinta, kita memberikan kasih sayang, kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kita belajar lewat Yunus, kita belajar dari diri Allah untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang hidup dan menghidupi apa yang Allah kehendaki. Mari kita belajar. Ingat, jangan marah-marah terus. Tetapi kita harus menciptakan kebahagiaan. Kita harus senyum untuk orang-orang yang ada di sekitar. Mari kita belajar. Mari kita terus belajar untuk menciptakan cinta. Untuk menciptakan sukacita untuk orang-orang yang ada di sekitar. Saya yakin adik-adik di GKJ Karondowo ini pasti mampu, pasti mau menumbuhkan cinta untuk keluarga, untuk kakak adik, untuk semua sahabat, saudara, teman-teman dari sekolah minggu. Mari kita belajar. Masih ada kesempatan. Jadi kita jangan cuma marah-marah saja, tetapi juga kita menjadikan diri kita anak yang manis, anak yang penuh dengan cinta. Amin. Ayat super tadi. Nah, ayat super terambil dari Lukas 15 ayat 10b. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 10b menjadi ayat super kita. Monggo lanjut, Mbak. Mari kita kembali menghadap Tuhan. Kita atarkan syafaat. Kita lipat tangan kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami kembali bertemu, kami kembali menyapa Engkau. Kami sudah belajar untuk menjadi anak yang manis, anak yang tidak hanya marah-marah saja ketika kami diberikan kesempatan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh papa kita, oleh mama kita, kakak, adik, saudara, saudari, sahabat-sahabat kami di sekitar kami. Tapi kami akan belajar untuk tidak hanya marah-marah saja, tidak hanya dablek, tidak hanya ngeyel saja, tapi kami akan belajar untuk menjadi anak yang menumbuhkan cinta, anak yang mampu menjadi berkat, anak yang mampu menjadi dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk orang-orang yang ada di lingkungan terkhusus gereja kami di GKJ Karangdowo. Ajarlah kami untuk kami tetap setia pada pengajaran-Mu, pada kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang memberikan cinta, Engkaulah Allah yang memiliki cinta, Engkaulah Allah yang selalu memberikan cinta kepada siapapun, terkhusus kepada kami. Kami bersyukur kami telah mengenal Engkau, tetapi ajar kami untuk terus-menerus setia, untuk terus-menerus mau dan mampu untuk menjadi anak yang manis, anak yang mengikuti setiap apa yang Engkau kehendaki, apa yang baik bagi kami, seturut dengan kehendak-Mu. Selalu ada kesempatan untuk kami menjadi anak yang manis, anak yang dapat mewujudkan cinta. Ya Tuhan, di tengah kami pada saat ini mungkin ada kerinduan dari kami untuk kami dapat berkumpul bersama-sama dengan sahabat, saudara, guru-guru sekolah minggu kami di gereja, di tempat kami biasanya
sebelum pandemi ini kami berkumpul, kami belajar mengenai sabda firman-Mu. Tetapi saat ini karena keterbatasan ini kami belum dapat melaksanakannya. Kami masih setia, kami masih ingin belajar sabda firman-Mu dengan keterbatasan kami saat ini. Tetapi kami bersyukur atas media yang saat ini kami pakai lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat segala apapun untuk kami belajar terus-menerus memuliakan nama-Mu. Terima kasih kepada guru sekolah minggu, kakak-kakak pembimbing sekolah minggu pada saat ini yang selalu setia menuntun kami, yang selalu setia memberikan kami cinta untuk kami tetap dapat belajar mengenai Engkau ya Tuhan. Berkatilah mereka, kesehatan mereka, kebahagiaan mereka di tengah pandemi saat ini. Ajarkanlah mereka untuk setia dan taat kepada prokes yang harus kakak-kakak dan guru kami ini jalani, supaya mereka terhindar dari segala virus, segala penyakit, segala mara bahaya dan malapetaka yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah juga gereja kami, GKJ Karangdowo. Di tengah pandemi ini banyak sekali keterbatasan, tapi banyak sekali usaha-usaha yang sudah dilakukan gereja kami untuk mempersatukan kami jemaat-jemaat-Mu di Karangdowo ini untuk terus-menerus dapat merasakan cinta, untuk terus-menerus dapat mewujudkan cinta untuk orang-orang yang ada di sekitar gereja kami. Kau berkati juga Bapak Pendeta, Majelis, Penatua, dan segala jajarannya di gereja kami. Berkatilah mereka, kesehatan mereka dalam setiap pelayanan mereka. Kau berkati mereka, Kau berikan kebahagiaan untuk mereka, Kau berikan sukacita, Kau berikan segala hal yang baik untuk mereka, supaya mereka terus-menerus setia, untuk mereka terus-menerus tulus di dalam setiap mereka menjalani tugas tanggung jawab mereka, dan di dalam peran mereka sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai penatua, dan berbagai komisi yang ada di dalam jajaran gereja kami. Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau berkati juga negara kami, negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah pandemi ini yang puji Tuhan semakin terus mengalami penurunan kasusnya, kasus pandemi ini. Sehingga kenormalan akan segera akan kami rasakan. Tetapi Kau ingatkan selalu bangsa kami ini untuk tetap setia ke dalam prokes, untuk setia terhadap aturan-aturan yang dapat meminimalisir penyebaran virus ini, sehingga tidak terjadi lonjakan kasus seperti yang lalu, yang sangat ngeri, yang ada di dekat kami. Tetapi Kau jauhkan segala hal-hal itu. Kau ajarkan kami, Kau berikan kami kesadaran untuk kami setia di dalam setiap prokes yang kami jalani. Ya Bapa, Kau berkati setiap pemimpin di negara kami, mulai dari presiden, para menteri, DPR, dan setiap jajarannya sampai di tingkat RT, di tingkat di sekitar kami. Kau berkati setiap tanggung jawab dan pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka dapat menumbuhkan cinta, dapat menumbuhkan setiap hal yang dapat menjadikan damai sukacita untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati setiap jalannya proses, banyak sekali hal yang mungkin tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Mungkin Bapa, setiap anak-anak-Mu ini akan berdoa, akan menyampaikan permohonan kami secara pribadi. Monggo teman-teman silahkan menyampaikan doa kita. Engkau dengarkan seru dan doa anak-anak-Mu. Kau dengarkan
semua apa yang anak-anak-Mu ini ujarkan kepada. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam diri Yesus Kristus. Kau telah memberkati jalannya ibadah sekolah minggu pada saat ini. Berkati setiap proses yang akan kami jalani, setiap kegiatan yang akan kami jalani setelah kami mengikuti peribadahan ini. Kau berkati kami, kau berkati kesehatan kami, kebahagiaan kami. Doa yang jauh sempurna ini kami haturkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Tika. Monggo Kak Tika. Terima kasih Kak Gali. Ye, sama-sama. Terima kasih. Oke, tadi kita udah dengerin, kita udah belajar bareng tentang bagaimana Tuhan memakai Yunus, walaupun Yunus marah-marah terus, tapi tetap dikasih Tuhan, tetap dituntun Tuhan untuk khotbah di Niniwe. Dan sebagaimana Tuhan juga mengasihi Niniwe, yang kota yang dinilai orang-orang berdosa dan sedang mau bertobat, tetap Tuhan mengasihi mereka dan juga mengasihi Yunus. Oke, selanjutnya kita mau pujikan Hati yang Gembira. Nah, adik-adik, kita akan memasuki sesi prakarya yang akan disampaikan Kak Nia. Pada Kak Nia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Tika. Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi. Nah, adik-adik, prakarya minggu ini adalah membuat bunga sukacita. Nah, itu alat dan bahannya ada kertas template yang sudah dibagikan ke adik-adik semuanya. Terus ada gunting, ada lem, ada pulpen atau spidol, terus pensil warna atau krayon, dan sedotan. Nah, nanti membuatnya itu kertas template-nya yang ada lingkaran-lingkarannya itu digunting ya adik-adik. Yang lingkaran-lingkaran itu digunting, terus nanti dibuat bunga seperti kayak ini. Nah, terus nanti diwarnai, habis diwarnai, di tengah-tengah ini ditulis nama adik-adik, terus bersukacita karena titik-titik, terus di samping-sampingnya ini boleh adik-adik isi, semisal Nia bersukacita karena titik-titik, di sampingnya ada diberi kesehatan, dilimpahi berkat, dan seterusnya. Terus di belakangnya itu dikasih sedotan ya, biar ada pegangannya. Terus ini yang Minggu 26 September ditaruh di belakang. Nah, kalau sudah jadi, nanti bisa difoto, terus
kirimkan di grup sekolah minggunya masing-masing, biar besok minggu bisa ditampilin di PPT selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Nia. Nah, jangan lupa untuk membuat prakaryanya ya. Terus jangan lupa dikirim ke grup sekolah minggu masing-masing. Nah, ini juga nih ada foto adik-adik yang udah mengumpulkan prakarya minggu lalu. Keren-keren nih. Adik-adik jangan lupa untuk kirim ya, biar besok yang belum ada di sini bakal ada di screen. Kita bisa lihat bareng-bareng nih, keren-keren nih. Oke, udah saatnya kita foto bersama. Yuk yang belum on cam, bisa on cam karena kita mau foto. Yuk ditunjukin yang ganteng, yang cantik. Yuk on cam dulu adik-adik. Oh iya, nanti kita fotonya ada posenya biar sama semua. Yang pertama kita mau pose ini. Sarangi. Yuk. Coba diikutin. Ya, gitu adik-adik. Buat dokumentasi silahkan Kak Gloria untuk memimpin. Oke, Kak Debbie, tahan dulu ya. Ini ada 2 slide nanti, oke? Untuk slide pertama, 1, 2. Tahan dulu. 1, 2. Nah, sudah, Kak. Oke. Boleh Udah. gaya yang kedua? Oh ya, gaya yang kedua nih tanda ini di mata ini. Yuk, coba adik-adik. Sebentar ya. Oke. Oh iya. 1, 2. Tahan dulu. 1, 2. Ya, sudah Kak Debbie, Kak Tika. Kak Gloria. Makasih adik-adik udah datang di ibadah pada minggu pagi ini. Jangan lupa untuk minggu depan datang lagi ya, kita belajar bareng-bareng firman. Iya, Kak. Iya, Kak. Bye. Bye. Dedi. Terima kasih buat Hai, Mas terima Gale kasih. dan adik-adik semuanya, Sami-sami. kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Shalom, sampai hari Minggu. Halo. Halo, Tuhan kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Gali. Sama-sama. Lain waktu, Mas Gale bisa lagi layanin kita ya. Amin. Ya. Izin keluar ya, Kak. Dadah. Terima Terima kasih. kasih Bu. kakak-kakak setelah minggu. Terima kasih. Terima kasih Mas Gale.